Mas'alatu kaf. Al-farqu utawi perbedaan bainal Qur'an lantaran Al-Qur'an wal hadis al-qudsi dan hadis qudsi wal hadis nabawi dan hadis nabawi. Anal Qur'ana iku satuhuni Al-Qur'an huwa tegesi Al-Qur'an iku alladzi kalam ki unzila kang diturunakan apa alladzi ala nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi kelawan lafat wal makna lal makna al muta'abbadi kang digawe ibadah apa bitilawatihi kelawan maca Al-Qur'an al mu'jaz ki kang digawe mukjizat an ityani misli aksori suwarin saking nekani semisal paling sithik-sithik pira-pira surat minhu saking Al-Qur'an wal hadisul qudsi utawi hadis qudsi iku kalam hadis unzila kang diturunakan apa hadis alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ghairi wasilatil malaki kelawan tanpa perantara malaikat ghaliban ing dalam kaprai bal bi ilhamin bahkan kelawan ilham au manamin utawa mimpi imma bil lafzi adapun kelawan lafaz ya, ada kalanya kelaban lafaz wal makna lan makna wa imma bil makna lan ada kalanya kelawan makna faqat kelawan bloko wa yu'abbiru lan ngungkapaken anhu saking hadis qudsi an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi al-fadhin kelawan pira-pira lafat min indihi saking mungguhe Nabi oyen sibulan nisbatna Nabi hu ing lafat hu ing hadis qudsi bisahi ilahi maring Allah taala lalit ta'abbudi ora krana gawe ibadah bitilawatihi kelawan maca hadis qudsi walal jazian ora kelawan mukjizat wal hadisun nabawi wa hadis nabawi kuma hadis uhiya kang diwahyuni kang diparingi wahyu apa ma ilaihi kang diwahyukan ilaihi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanki fa'il dibudi uhiya ilaih maknahu apa maknane ma faqat wa yu'abbiru lan ngibaratno sin Rasulullah anhu saking hadis nabawi bi alfadzin kelawan pira-pira lafaz min indihi saking mungguhe Allah mungguhe Rasulullah wala yansibun ora nisbatno sinten Kanjeng Nabi hu ing hadis ilaihi maring Allah taala kita masalah tukaf, kita masalah penting perbedaan antara Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis nabawi. Perbedaan antara Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis nabawi. Kita antara ketiganya semuanya sama-sama memiliki persamaan, yaitu sama-sama berasal ilmu-ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi meskipun hadis nabawi tabun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala, pada asal mulanya pada hakikatnya Rasulullah lo adabu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, perbedaan ketiganya adalah Al-Qur'an huwallazi unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kalam yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzi wal makna lafad dan maknanya semua dari Allah. Pertama. Yang kedua al muta'abbad bitilawatihi
yang mana membaca Al-Qur'an kento dianggap sebagai satu ibadah, bernilai ibadah. Paham atau tidak paham, khusyuk atau tidak khusyuk, seseorang ketika membaca Al-Qur'an satu huruf baik bunyi alif lam mim, alifnya saja kento sudah mendapatkan 10 kebaikan. Kita maksud al-muta'abbad bitilawatih, kecukan yang berkaitan kelaban hukum-hukum selain oleh setting sarang orang sehadas, oleh kibabi orang sejunub dan lain sebagainya. Kata Al-Qur'an al-muta'abbad bitilawati al-mu'jaz, yang mana Al-Qur'an kadinto mukjizat, karena bahasa mukjiz gitu, mukjizat asal mulanya dari kata-kata ajaza ya, maknanya apa ajaza ya jizu apes berarti mon ajaza ya jizu maknanya apes, ajaza yu jizu maknanya ngapesakin, maksudnya ngapesakin lagi mah mukjizat kento adalah suatu khariqul adah, suatu hal yang di luar kebiasaan, yang mana orang lain kento selain nabi, selain rasul apes untuk melakukan perkara kento, tidak mampu untuk melakukan perkara, karena membuat orang lain tidak mampu mendatangkan semisal mukjizat ini, kento dinamakan begitu pula Al-Qur'an al-mu'jaz. Al-Qur'an kento membuat orang lain kento apes selain Rasulullah an ityani misli aksori suwarin minhu, mendatangkan membuat atau menciptakan kenapa surat seperti surat yang paling sekuni dalam Al-Qur'an, surat terpendek dalam Al-Qur'an, sobung orang yang saya bisa membuat seperti itu, apalagi selebih lancang, sepaling pendek baik sobung sebisa abadi, sebisa ngarang, surat Al-Kautsar berarti inna a'tainakal fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ibadah napa lambat kan saya zaman Rasulullah berusaha menyaingi Al-Qur'an, ngebai Al-Qur'an juga, Al-Qur'an tandingan kan surat Al-Musailamah kita justru bener ngebai orang kagum malah kebai gelek banyak contohnya apa contohnya ngebai tandingan surat Al-Fil Al-Filu mal-fil cepon wa ma adraka mal-fil lahu anfun tawil mah pokoknya kita orang yang ngiding ala gelek gara-gara kenapa saya kebaik sareng Musailamah al-kadzab kita Al-Qur'an sedangkan hadis qudsi ma unzila alaihi sallallahu alaihi wasallam pada diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi hadis qudsi kita pada secara ringkas, secara hemat tebuna Allah Subhanahu wa taala tapi sebeda dalam hadis selain Al-Qur'an, tebuna Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak dinisbatkan pada Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an itu hadis qudsi. Nah, pita hadis qudsi, hadis qudsi kan di Al-Qur'an mempunyai banyak perbedaan. Yang pertama hadis qudsi kan ghairu muta'abbad bitilawatih. Intinya ketika orang yang membaca hadis qudsi enten oleh kenceran itu sareng Al-Qur'an. Nomor 2 man orang nyeting punten lo kenapa maku hadas acukan hadis qudsi kan mon Al-Qur'an al-lafzu wal makna minallah, mon hadis qudsi kan tidak pasti tidak pasti bisa al-lafzu wal makna minallah, bisa al-makna minallah wal lafzu minan nabi, bisa kata maknanya dari ilham dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi lafaz kento ibarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nah, kata biasanya diturunkan atas Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Ghaliban biasanya. Tapi oleh ilham atau Rasulullah mendapatkan hadis kento dalam mimpi, kemudian Rasulullah menyampaikan pada para sahabat. Nah, kento imma bil lafzi wal makna wa imma bil makna faqat. Imma bil lafzi wal makna, imma bil makna faqat. Bisa lafaz dan maknanya dari Allah, bisa hanya maknanya yang dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata makanya wa yu'abbiru anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfazin min indihi. Lafaz dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Akan tapi wa yansibuhu ilaihi ta'ala. Rasulullah menisbatkan tebu kata dari Allah Subhanahu wa taala. La li ta'abbud bi tilawati, la bisa kebai ibadah
wala lil ijaz ki, sobung makna ijaznya tidak seperti Al-Qur'an ki. Sobung makna ijaznya tidak seperti Al-Qur'an. Nah, sedangkan hadis nabawi ma'uhiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam maknahu faqat wa yu'abbiru anhu bi alfadhin min indihi wa la yansibu ilaihi ta'ala. Pada bi hadis qudsi ki hanya saja mun hadis nabawi kento bener tebun Allah Subhanahu wa ta'ala. Tebuan itu tidak dinisbatkan, tidak disandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala ki. Makanya menurut banyak ulama nahwu ki, hadis kento bukanlah sebuah hujjah ki. Kan kita dalam fikih kita punya dalil 4 ki. Quran, hadis, ijma', qiyas. Namun dalam ilmu nahwu ki, dalam ilmu nahwu kento dalil yang sering digunakan oleh para ulama kento hanya Al-Qur'an dan kalam Arab ki. Maka sampean akan lebih banyak menemukan syair-syair Arab ki daripada hadis-hadis Nabi dalam kitab-kitab nahwu iki. Ini baca contohnya ki bade paling jarang sekali ki. Misalkan contohnya mubtada qala Rasulullah, contohnya khobar qala Rasulullah, sabung jarang ki. Jarang-jarang sekali. Apa? Karena sekali lagi menurut pendapat yang kuat dalam ilmu nahwu hadis kento merupakan sebuah hujjah. Ki. Mengapa bukan semua hujjah? Ki. Karena dalam ilmu hadis ki banyak muhaddisin kento memperbolehkan ar-riwayat bil makna ki. Mending ar-riwayat bil makna. Jadi sampean misalkan kula ngeding situng hadis ki. Kula meriwayatkan satu hadis. Nah, kula niki boleh meriwayatkan satu hadis meskipun lafaz lo pada ki. Sing penting maknanya pada. Ki. Sing penting makna tidak berubah. Terserah menapa mau dijadikan susunannya seperti apapun, yang penting maknanya tidak berubah. Kentoh masih dikatakan riwayat yang benar. Nah, kita maksudnya hadis boleh diriwayatkan dengan jadi lafaz yang sampai kepada kita, kentoh belum tentu orisinil 100%. Karena dalam hadis kentoh yang ditekankan adalah makna bukan lafaz. Sedangkan nahwu kentoh adalah yang ditekankan adalah lafaz. Maka sekali lagi menurut banyak ulama nahwu hadis tidak bisa dijadikan hujjah sesoheh apapun dalam ilmu nahwu. Meskipun berdecukan sebagian ulama yang mengatakan tetap bisa, tetap merupakan sebuah hujjah. Masalah tukaf ya juzu oleh apa taklimul ahadisi apa mulang pira-pira hadis lil awami kanggo wong awam idza kanat nalikane ana apa hadis ghaira maudhu'atin iku ora maudhu' wa tafsiru ala nafsiri hadis bima kalam perkara fasaraka nafsiri hu ing hadis sapa al immatu pira-pira imam al mufassiruna kang nafsiri al mu'tabaruna kang dianggap-anggap kabeh ki. Boleh kita mempelajari mengajarkan ilmu-ilmu hadis dari orang-orang awam jika memang hadisnya bukan hadis maudhu ki. Jika memang hadisnya bukan hadis maudhu. Juga dengan syarat harus mentafsiri hadis kento, menjelaskan hadis kento dengan makna-makna ki yang dijelaskan oleh para ulama hadis kita, para ulama syurah hadis kita yang muktabar ki. Karena kento penting, kento banyak terjadi. Pertama, banyak orang-orang yang semakin kento, apalagi musim kita zaman sosial media, gampang menyebarkan hadis-hadis yang penting qala Rasulullah sebarakin. Nah, kento bahaya ki. Bahkan semakin kula amati para pendakwah pun jarang sekali yang menyaring hadis-hadis yang akan disampaikan dalam ceramahnya ki. Banyak mereka kento menyampaikan bukan hadis dhaif, hadis dhaif sekali lagi ki. Hadis dhaif meskipun hadis dhaif jiddan kento masih bisa diselamatkan, dalam artian masih bisa dikatakan sebagai sebuah dalil dalam fadhailul a'mal untuk memotivasi kita melakukan amal bagus, menjauh dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Meskipun lo bisa sebagai pacuan dalam sebuah hukum. Tapi hadisnya sudah hadis maudhu. Hadisnya sudah hadis maudhu pon. Sampai yakin apapun alasannya untuk memotivasi orang, untuk malah orang semangat ibadah, hukum oleh haram. Maksudnya Rasulullah man kadzdzaba alayya muta'ammidan
falyatabawa maq'adahu minan nar. Dosa siapa orang yang saya berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiap-siap orang dia ngebay tempat tojuk nang neraka. Nah, banyak semakin dalam bulan Maulud masuk bulan Maulud pada hadis, bukan hanya disampaikan nang ceramah-ceramah sabuk nang budi rajah nang balihu man azzama maulidi kana ma'i fil jannah ya boni. Man azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Kento mon kula tibi secara pribadi la usaneku sanat tah Kento mon lakar mon hadis kan untuk menentukan ini maudhu atau tidak, sahih atau tidak, kita lihat sanatnya. Ada sanatnya ndak? Ada referensinya ndak di kitab hadis mana? Marjiknya di mana? Kento bukan hanya tidak memiliki sanad, sekali lagi kento bertentangan dengan sejarah Maulid itu sendiri. Karena perayaan Maulid Nabi kento semua ulama sepakat, entah yang mengatakan entah kalangan kita atau kalangan Wahabi apalagi sepakat perayaan Maulid kento belum pernah ditemukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi. Mak temu-temu beda hadis man azzama maulidi kana ma'ifil. Pas temu beda hadis Sayyidina Abu Bakar atabu man anfaqa malan li amalil maulid wa oleh kenciran seneka pasir orang yang anafaka PC mengeluar PC ke bayi perayaan maulid maka akan dapat pahala sekian loh. Itu bertentangan dengan sejarah. Cuman Rasulullah, cuman sahabat sobung perayaan pas tiba-tiba beda hadis tentang keutamaan maulid ini kan jelas kita mencium dari hadis kento bau maudhu yang sangat kuat bau, apalagi sampai teliti pastinya tidak ada sanadnya sama sekali, tidak ada sanadnya. Punya hadis-hadis dalam maulid dalam bulan apa. Punya kita sebagai orang yang saya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ajar ilmu harus bisa memfilter bisa mensaring hadis yang akan kita sampaikan tidak hanya karena dia masyhur, hadis masyhur langsung kita sampaikan. Sekali lagi banyak hadis masyhur jiddan, akan tapi hadis itu hadis hadis palsu. Ada yang boleh, mau kalau hadis palsu ada yang boleh. Oh tapi kiai fulan yang yakin, oh tapi Habib fulan yang yakin ada yang boleh. Mau kalau hadis palsu, si Arabai yang yakin, mau palsu bakun palsu. Palsu bakun palsu. Ini punya saya tanya deh, kula ngocak saya hadis apa Ramadan terawih hari malam setung, malam 2, malam telok sampai malam 30. Bon malam ke status WhatsApp malam pertama, malam kedua. Itu jelas kula ngocak Durratun Nasihin kento banyak sekali mungkin sekitar 30% atau 40% hadisnya hadis maudhu. Karena banyak para ulama muhaddisin ulama-ulama hadis sama sekali lo menganggap ini sebagai kitab hadis punten. Nah, karena kadik gila dari hadis tarawih kento cek teku ada sanad dari sejarah baik kento sudah bertentangan dengan sejarah bajang tarawih. Bajang tarawih zaman Rasulullah sobung bajang tarawih 30 atau badah fadilah dari situ sampai 30. Kata aneh. Apalagi pahalana cek pahalana itu dari bagi cek ajna rekan kali jelas-jelasnya ke boy pertama bekal oleriah kita ngajak orang kebagusan tapi jangan sampai ngajak orang kebagusan kelaban kecobaan apapun tujuannya oleh boleh menapa hadis tersebar lambat udah sering ngedingakin sampai yakin juga sebagian habaib qasidah akin bahkan sarang para munsyid terkenal adik kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatufu fil Ka'bah fara'a arabiyan yatufu biha wa yaqulu ya karim. Pada orang badui atau waf nang budin Rasulullah pas ngocak ya karim lo kenal dari Rasulullah. Nah kentoh cerita dari awal sampai akhir kapi kentoh cerita sabung dasarah sabung dalilah. Terus banyak juga kisah-kisah romantis kisah romantis antara Sayyidah Aisyah dan Rasulullah banyak. Coba beneng status orang coba mana ada kisah yang lebih romantis dari kisah Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Rasulullah. Kilakar bener Rasulullah Sayyidah Aisyah kan romantis harmonis tapi banyak hadis-hadis tak ada terserah cerita-cerita tak berdasar contoh cepon Rasulullah mulai malam Rasulullah mulai malam
Ternyata ya tok labeng ki Sayyidah Aisyah tabang asaren ki Sayyidah Aisyah ada entek Rasulullah nang adeng labeng ki nang adeng labeng nang dalem nang adeng labeng ada entek sampai ketiduran Rasulullah nang luar lo endek abungin Sayyidah Aisyah tidak ingin mengganggu tidur Sayyidah Aisyah pas tedung juga nang adeng labeng sama-sama tedung nang adeng lah. Nah, kayak kisah romantis yang kula neka orang hadis ngebay hadis maudhu terinspirasi dari film India bola. Oke. Nah, kita sobung terserah. Oke. Sekali lagi neka sobung terserah kisah romantis seperti itu sama-sama tidur di depan pintu. Situ ngadentek, situ ngelonde ganggu. Sebenarnya dalam roman itu. Oke. Sobung terserah. Awan apa? Ini bertentangan dengan hadis Bulughul Maram yang kemarin kita pelajari, bahwa Rasulullah yang itu ngelarang kenapa mon kelakar male rajin persiapan, male rajin yang kita tak kerja Rasulullah datang malam. Rasulullah bahkan toman alarang para sahabat mon datang dari pepergian cek datang ibu toma. Nah, itu kan bertentangan, ya apalagi tambah hadis sabung cerita sabung dasar sama sekali. Bukan itu benar, ibadah mikulnya peringatin. Silahkan share tentang keindahan akhlak Rasulullah, tentang keromantisan beliau Rasulullah. Tapi cek sampai nge-share kisah-kisah sepal sebung terserah sama sekali. Sebung terserah sama sekali. Bahkan kuda setuju deh. Kenapa saya kocak biasanya Ustaz Ahli Hidayat nih, meskipun sebagian fatwa-fatwa kalau setuju sering ngocak aneh kah sering hadis nih kah neng kitab hadis maudhu bayi sobung apalagi neng kitab hadis eso kan biasanya para ulama kita ngarang hadis nih ngarang kadi Ibnul Jauzi kan di kitab khusus menerangkan tentang hadis-hadis maudhu neka hadis maudhu nah neka hadis ini kisah ini neng kitab hadis maudhu bayi sobung berarti kan tuh le paling sarang pun saking maudhu sampai nang kitab hadis maudhu bae bu wallahu alam share saya akaba ini wallahu alam. Ilmu asma'ir rijal Allah taala.